Nama Tuhan, Shalom. Kita akan lihat Kejadian 22 ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-14. Nama Tuhan, perhatikan kepercayaan Abraham diuji. Catat dengan cepat, saya berikan judul tema khotbah saya pagi hari ini, yaitu ada The Kingdom Achievement. Saya berikan judul tema khotbah pagi hari ini, yaitu adalah pencapaian kerajaan Allah. Saudaraku, selaraskan konsep, agendakan hidup saudara agar pencapaian keberhasilan dalam kehidupan kita diselaraskan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan saya dapati dari Kejadian 22 ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-14, ini sebuah titik balik, ini sebuah pijakan, ini sebuah turning point, ini sebuah platform dari Bapa orang beriman, yaitu adalah Abraham. Yang menarik saudaraku, semua setuju bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Sebetulnya sebelum Abraham ada orang-orang yang beriman. Setuju dengan saya? Oh iya, Kain oleh karena imannya disebut dalam Ibrani pasal yang ke-11. Nuh oleh karena imannya disebut di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Bahkan saudaraku Henokh, dia terangkat sebelum Abraham hidup. Dia terangkat oleh karena imannya. Jangan salah, betul Abraham adalah bapa orang beriman, tapi dia bukan orang pertama yang beriman. Setuju dengan saya? Ternyata saudaraku Kain sebelumnya pun beriman. Henokh sebelumnya pun beriman. Nuh sebelumnya pun beriman. Tetapi menarik sekali pencapaian dalam kehidupan Abraham menjadi Abraham. Dia walaupun bukan orang pertama yang beriman, tetapi dikatakan bahwa dia adalah bapa orang beriman. Pencapaian hidupnya sangat luar biasa. Saya temukan pewahyuan beberapa hari yang lalu, saya pelayanan ke Malaysia. Saudaraku, kesalahan beli tiket pesawat aneh sekali. Saudaraku, itu bisa langsung direct penerbangannya. Lah yo kok yang aneh, beli tiket pesawatnya Jakarta Medan, Medan 1,5 jam transit, udah itu langsung lanjutkan lagi ke masuk ke Malaysia, dilanjutkan lagi naik bus. Saudaraku keluar rumah jam 6 pagi, sampai di tempat ibadahnya jam 8 malam waktu Malaysia. Saudaraku, aku bilang, my goodness Tuhan, lah ini tuh apa toh? Bisa langsung dengan waktu yang lebih cepat, tetapi aneh sekali. Aku juga kok yang gak mikir gitu. Ini bulat sebagai perjalanan kayak bangsa Israel berputar-putar 40 tahun. Ya lumayan lah, gak 40 tahun yang sebenarnya. Tapi beberapa jam saja sudah menyebalkan. Tetapi ketika saya dalam perjalanan yang begitu panjang, saudaraku, saya temukan Kejadian 22. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Katakan apa ya? Kita akan baca bergantian. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Terlebih dahulu aku bacakan buat saudara. Puji nama Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang kedua, 2, 3, iya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia
dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang keempat. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat yang ke-8. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." 12. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat yang ke-14 bersama, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tolong perhatikan Alkitab bahasa Inggris. Dari ayat yang ke-14, Alkitab bahasa Indonesia di ayat yang ke-14 dikatakan demikian, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Apa yang terjadi? Ini menarik perhatian saya. Tolong perhatikan Alkitab berbahasa Inggris. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day. Perhatikan, in the mount of the Lord it shall be seen. Menarik sekali, Alkitab bahasa Indonesia berkata, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ternyata Alkitab berbahasa Inggris, tolong dicatat dengan cepat, di gunung Tuhan apa yang terjadi? Segala sesuatunya terlihat. Catat dengan cepat, apa yang saudara lihat itulah sebesar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. Catat dengan cepat. Pencapaian dalam kehidupan kita, keberhasilan dalam kehidupan kita, kesuksesan di dalam kehidupan kita ditentukan dari apa? Dari apa yang kita lihat di atas gunung Tuhan. Sejauh itu saudara melihat, dan sejauh itu Tuhan sediakan. Kenapa? Karena menarik sekali, Jehovah Jireh, Alkitab berbahasa Inggris, bukan sekedar Allah menyediakan, bukan the Lord is my provision, the Lord is my provider. Ternyata saudaraku, Alkitab berbahasa Inggris, di kata Jireh itu artinya adalah to see ahead. Arti persediaan. Ternyata arti di dalamnya adalah melihat jauh ke depan. Sepanjang mata kejauhan saudara melihat masa depan saudara, itulah yang Tuhan sediakan. Katakan amin.
Sejauh apa yang sudah lihat mengenai perkawinan saudara, sejauh yang sudah lihat mengenai bisnis saudara, sejauh apa yang sudah lihat mengenai keluarga saudara, sejauh daripada apa yang sudah lihat mengenai hidupmu, itulah sejauh Allah menyediakan dalam kehidupanmu. Ternyata saudaraku, kesuksesan kita ditentukan sejauh dari apa yang kita lihat. Itu benar. Ketika kita lihat keterbatasan, ketika kita lihat limitasi dalam kehidupan kita, maka sejauh itulah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saya baru ngeh, saudara. Ini bahasa Bojong Sari banget. Ini baru ngeh. Tolong lihat, saudaraku, tolong lihat saya. Perhatikan. Berarti sekarang ayat yang kedua. Firman-Nya, perhatikan. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Kenapa saudaraku ke tanah Moria? Kenapa bukan ke Gunung Siam? Kenapa nggak ke Gunung Tabor? Kenapa nggak ke Gunung Hermon? Ternyata ke Gunung Moria. Karena Gunung Moria artinya adalah apa yang kita lihat. Walaupun yang dilihat oleh Abraham adalah anaknya yang dikasih harus diberikan, ternyata Abraham mensinkronkan apa yang dia lihat dengan apa yang Tuhan lihat. Jadi digenapi apa yang Tuhan lihat terjadi tersebut. Saya mau katakan kepada saudara, apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan luar biasa. Apa yang Tuhan lihat untuk perkawinanmu, apa yang Tuhan lihat untuk pelayananmu, apa yang Tuhan lihat untuk bisnismu, apa yang Tuhan lihat untuk anak-anakmu luar biasa. Sebab yang memberikan kekuatan kepada teman-teman komite pendidikan tadi, Saya Yesus, apa yang mereka lihat, biar itu yang menjadi kekuatan. Karena dari apa yang mereka lihat, sebesar itulah yang Tuhan sediakan. Saya cuma mengatakan kata nubuatan sebagai hamba Tuhan di tempat ini, bahwa yang akan dikelola bukan jutaan rupiah, yang dikelola akan jutaan US dollar. Biarlah itu teman-teman melihat sampai sejauh itu, dan sejauh itulah Tuhan akan menyediakan. Ayo, bilang begini. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Penting sekali di sini kata gunung. Tentang gunung di sini bukan gunung Sindur. Gunung di sini bukan gunung Merapi. Gunung di sini adalah di mana Tuhan melihat. Apa yang Tuhan lihat? Saudara selaraskan mata hati saudara, mata jasmani saudara, mata iman saudara, seperti yang Tuhan lihat. Sebesar itulah yang Tuhan sediakan untuk kita. 3 bulan yang lalu, saya ketemu dengan seseorang. Teman main, teman bercanda. Beneran saudaraku, ini teman main, teman bercanda. Isinya cuma ledek-ledekan. Kalau ketemu cuma ledek-ledekan. Tiba-tiba sambil ngeledek saudaraku, teman saya itu bilang gini, bro, gue punya sekolah nih, dan sekolah gue ditunjuk sama Cambridge London untuk jadi perwakilan di Indonesia. Nah gue iseng-iseng bro, gue bikin sekolah SD, SMP, SMA sampai nanti kuliah itu approval dari Cambridge London. Oh gitu toh, namanya gak teman ledek-ledekan. Sampai di rumah, aku tuh cerita sama Ibu Elsa, Mes, itu teman kita lagi bikin sekolah. Istrinya dan temanku bilang begini, bro, itu anakku sekolahin di yang namanya sekolah kita. Aku tuh bilang begini, enggak lah, enggak usah, pamulang saja, aku cukup happy. Aku lihat model, beda, saudaraku, sekolah di Bakti Prima, SMA 46 negeri, Universitas Indonesia. Saya berpikir kehidupan beda sudah melebihi daripada ekspektasi saya. Ketika lihat tinggal Kesia, aku cuma bilang ini dalam rumah salah, itu anakku tetap aja di mobil. Istriku bilang begini, enggak Pak, aku ini sudah
melihat bahwa salah satu anak kita itu harus sekolah sampai di luar negeri. Aku tuh bilang begini, di dalam negeri juga cukup. Kalau Tuhan menyertai, pasti luar biasa. Setuju dengan saya? Tapi istri saya ngomong, istri saya bilang gini, oh enggak, anak kita satu itu harus sampai sekolahnya sampai bangsa-bangsa. Saudaraku, aku lihat modelnya Keisha, kayaknya nggak sampai bangsa-bangsa. Dia doyan banget makan gado-gado, baik makan nasi rawon, makan rendang, rasanya nggak nyampe lah sampai bangsa-bangsa. Mumpung anak nggak ada. Apa yang terjadi, saudaraku? Aku tuh cuma ngomong sekelibat dengan istriku. Dan tiba-tiba bulan yang lalu, saya ketemu lagi dengan mereka. Istri saya langsung, dia bilang gini, Pak, Bu, saya konfirmasikan bahwa saya memindahkan anak saya ke sekolah di mana Bapak miliki Hope International di Permata Hijau di Beresa Apartment. Oh ya, sure, tenang. Nanti saya akan uruskan kepada kepala sekolah. Apa yang terjadi di tes? Aku tanya sama Keisha, oke, mustahil. Ini bapaknya kurang beriman sebenarnya. Bapaknya kurang beriman. Aku bilang mustahil lah. Itu sehari-hari nanti kamu pakai bahasa Inggris. Kamu biasa pakai bahasa Pamulang, tiba-tiba bahasa Inggris itu repot lagi. Tapi kalau kamu mau, ya terserah. Nanti ujiannya apa toh? Aku tanya, oh tenang Pak, bahasa Inggris sama matematik. Kamu yakin bisa? Oh bisa, bersama dengan Tuhan pasti bisa. Sekarang anak pendeta sebabnya, imannya lebih mantap daripada bapaknya. Sekarang apa yang terjadi? Aku tuh bilang gini, mes, itu masuk ke sekolah itu ribuan US dollar loh. Itu masuk ke sekolahnya bulanannya itu US dollar loh. Aku tuh bilang gini, aduh kita ini hamba Tuhan, pendeta dari memberitakan Injil, ya sudahlah berkat Tuhan seadanya. Saudara istri saya bilang, tidak, tetap ujian. Saudaraku itu Keisha yang percaya diri. Itu matematik, saudaraku dia selesaikan. Aku langsung keluar, gimana matematik? Gampang Pak. Saudara setuju nggak dengan saya? Anak saudara ujian, pulang ujian tanya, bisa nggak? Pasti jawabannya bisa. Betul nggak? Ya, saudara betul nggak? Ya orang tuanya yang kurang beriman, anak-anak kita beriman semua. Betul nggak saudara? Jadi kalau anak saudara, cucu saudara, habis pulang tes ditanya, gimana bisa nggak? Pasti jawabannya bisa. Ya sama Keisha juga. Gimana matematiknya? Bisa Pak. Yang lucu saudaraku, ketika tes bahasa Inggris, saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Tetapi Pak Julius Go tuh bilang gini, oke siap, kamu barusan ujiannya bahasa Inggris. Kamu kayaknya nggak biasa ya bahasa Inggris biasanya Amerika. Oh iya, percaya diri banget saudara. Walaupun saya juga nggak yakin dia bisa bahasa Inggris, American English juga saya nggak tahu. Tapi dia bilang, oh iya Pak, saya biasanya itu adalah American English. Begitu saudara kan? Pede banget saudaraku. Dan saudara apa yang terjadi? Keterima. Udah keterima. Ketika soal uang, Julius Go tuh bilang gini, ibu mampunya berapa? Ya saya mampunya segini. Ya sudah, begitu doang saudaraku. Dan saudara apa yang terjadi? Kalau bel, saya bisa pastikan sangat rohani. Kalau Keisha mungkin anaknya kan, saudaraku, menurut saya kurang rohani. Waduh, dia tuh kontemporer banget begitu. Dia tuh modern banget anaknya. Saudaraku, apa yang terjadi? Tiba-tiba Sebastian tuh SMS saya malam-malam, bro, lu tinggal di mana? Pamulang. Anak bro, nanti dari Pamulang ke Permata Hijau naik apa? Ya kalau ada mobil gua anterin, kalau naik ojek naik ojek. Gak bisa. Loh kok dia yang ngamuk toh? Kok bapaknya kok? Gak bisa dia bilang. Loh kenapa gak bisa? Enggak, gua sediain apartemen, gua sediain asrama, semuanya gratis. Saya cek saudaraku, ternyata teman-temannya bule, Korea, Taiwan, saudaraku yang luar biasa. Ibu asramanya pendoa syafaat orang Korea asli. Pasti dia pulang jadi pendoa syafaat. Betul nggak saudaraku? Saudaraku, ternyata apa yang istri saya lihat, Tuhan sediakan seperti apa yang istri saya lihat. Dengan tepuk tangan bangsa bagi Tuhan. Dengan tepuk tangan bagi kita. Jangan saudaraku itu abaikan apa yang saudara lihat. Karena
Mes doain aku. Wah, dia tiba, aku aminin. Karena apa yang dilihat sejauh itulah yang Tuhan sediakan. Ketika itu Abraham melihat bahwa domba jantan yang Tuhan sediakan, apa yang terjadi? Sejauh itulah yang Tuhan sediakan. Ternyata saudara, apa yang kita lihat jangan diabaikan. Kita lihat saudara, 1 Tawarik 4. Saudara perhatikan 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Ini adalah ayat yang sangat terkenal. Yabes prayer. Ini adalah satu ayat yang sangat fenomenal. Ayatnya nggak banyak mengenai Yabes. Arti Yabes adalah kesakitan. Karena dia ketika lahir, ibunya sangat kesakitan. Ketika katakan poin. Ibunya berkata, engkau Yabes, karena engkau membuat ketika aku melahirkan, aku kesakitan. Perhatikan ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Ayatnya dengan jelas di ayat yang ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan dibandingkan anggota keluarga yang lain. Kenapa? Karena doanya sangat powerful. Saudaraku, seminar di mana-mana, bukunya di mana-mana mengenai Jabes prayer. Saudaraku perhatikan, yang menurut saya yang paling menentukan adalah memperluas daerahku. Setuju gak dengan saya? Seluas daerah itulah dan seluas itulah yang kita terima dari Tuhan. Seluas itulah berkat yang kita terima dari Tuhan. Seluas itulah anugerah yang kita terima dari Tuhan. Jadi saudaraku, yang menentukan adalah seluas apa yang teritorial yang Tuhan percayakan. Nah, yang menarik Pak, Alkitab bahasa Inggris memperluas daerahku. Catat dengan cepat. Alkitab bahasa Inggris bilangnya begini, increase my eyesight. Nah, Pak Yusuf, increase my eyesight. Ternyata memperluas daerahku, bahasa aslinya adalah meningkatkan, memperluas, memperbesar jarak pandangan. Sejauh jarak saudara melihat, sejauh itulah Tuhan memberkati saudara. Saya baru ngerti sekarang kenapa Yabes dipermuliakan. Karena dia menyelaraskan hidupnya dari apa yang Tuhan lihat mengenai dirinya. Dan saya mengatakan kepada saudara, semua saudara, jemaat GBI Sawangan, apa yang Tuhan lihat, sesuatu yang hebat dalam kehidupan. Dan selaraskan apa yang saudara lihat dengan apa yang Tuhan lihat. Saudara, ada sebuah cerita klasik. Kalau pengkhotbah pasti tahu cerita ini, karena ceritanya cerita klasik. Mau saya ceritain? Yang mau angkat? Jadi gini, ada seorang anak sangat diberkati. Tiba-tiba saudaraku memberikan kepada ibunya sebuah tiket naik kapal laut dari satu kota ke kota lain. Jadi saudaraku, si anak ini ada di kota lain, si ibu ada di kota lain. Dikirim itu yang namanya tiket, saudaraku, kepada ibunya, untuk ibunya naik kapal laut ke tempat di mana anaknya berada. Apa yang terjadi? Dia bawa bekal karena perjalanannya 1 minggu lamanya. Dan ketika dia sampai, saudaraku, ke kapal, dia perlihatkan itu yang namanya tiket. Dan setelah itu
dia masukkan kembali tiketnya, dimasukkan di dalam tas. Ketika makan siang, semua penumpang rame-rame ke restoran. Saudaraku, si ibu bilang begini, uang saya terbatas, saya tidak punya uang banyak. Maka dia ambil roti sedikit untuk makan siangnya, malamnya ambil roti sedikit untuk makan malam, besoknya dia ambil makan, saudaraku, itu roti sedikit. Baru 4 hari persediaannya habis. Dan apa yang terjadi? 3 hari selanjutnya dia cuma minum sisa air yang ada di botol minumannya. Padahal semua orang dapat uang makanan, makan sekenyang-kenyangnya, makan dengan makanan yang begitu lezat. Apa yang terjadi ketika sampai di kota tujuan? Si ibu ini lemah. Si ibu ini sakit, harus dibopong sedemikian rupa ketemu dengan sang kapten. Sang kapten, saudaraku, berkata, "Ibu, kenapa ibu kok bisa sakit?" "Iya, saya ini selama perjalanan kurang makan. Iya, selama perjalanan saya sampai di kota ini kurang minum." Saudara, apa yang terjadi? Itu yang namanya kapten yang bilang begini kepada si ibu, "Ibu, tolong perlihatkan tiket ibu mana." Diambil itu tiket, diserahkan kepada kapten, dan kaptennya terbelalak. Kenapa, saudaraku? Ternyata di tulisan tiketnya, harga ini termasuk makanan minuman selama perjalanan. Jadi itu orang lain rame-rame ke restoran, makanannya gratis. Kenapa, saudaraku? Dia tidak makan selezat apa yang alami mereka makan, karena dia tidak melihat tiketnya. Banyak orang Kristen begitu, ke gereja, ibadah, pelayanan. Maaf, saudaraku, tidak melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Makanya berdoa seperti Yabes, increase my eyes. Kita tidak berikan tepuk tangan yang lebih banyak kita. Tuhan setiap pagi sebagaimana Yabes berdoa, "Tuhan, perluas jarak pandang saya." Bukan melihat keterbatasan suami, keterbatasan keuangan, keterbatasan gereja, keterbatasan segala sesuatu dalam kehidupanku. Increase my eyesight. Menjadi doa kita setiap hari. Ketika Tuhan perlihatkan kemuliaannya, sebesar itulah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Fatal sekali kehidupan si ibu ini. Padahal tiketnya termasuk biaya makanan lezat sepanjang perjalanan. Tapi karena dia tidak lihat, dia sengsara luar biasa. Maaf loh, saudaraku, banyak orang Kristen yang di gereja, yang pelayanan, yang ibadah, tapi hidupnya jatuh bangun, dia sering jatuhnya daripada bangunnya. Maka saya berdoa, jemaat di Sawangan terus bangun dan terus naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan kita berdoa, increase my eyesight, perluas jarak pandangku. Kita berdoa yang lebih baik. Ada sebuah kejadian. Kita lihat Lukas pasal yang ke-15. Ada sebuah kejadian dalam Lukas pasal yang ke-15. Kita akan baca, karena ayat ini menarik. Saya ingin semua membaca Lukas pasal yang ke-15. Saya berdoa jarak pandang kita tidak terselubung dengan kekecewaan, tidak terselubung dengan keterbatasan, tidak terselubung dengan yang manusiawi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saya tahu persis apa yang Tuhan kerjakan atas gereja ini luar biasa, dan gilirannya anak-anak Tuhan yang beribadah di tempat ini Tuhan akan bawa luar biasa. Perhatikan, saudaraku, Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Cukup panjang, tetapi kita akan baca atau gini, karena ayatnya kepanjangan. Siapa yang tahu mengenai cerita perumpamaan anak sulung dan anak bungsu? Yang tahu angkat tangan tinggi-tinggi.
Yang sulung bilang begini, jual hartanya, saya minta hak warisan, karena bapaknya masih hidup. Oke? Yang bungsu, apa yang terjadi? Dia tidak meminta hak, dia tidak minta warisan. Maaf saudaraku, ada banyak orang membahas ayat ini, bagaimana si sulung kembali. Jarang dibahas apa yang terjadi dengan si bungsu. Belum nggak? Maaf loh, menurut saya yang si sulung ini cerdik. Kenapa cerdik? Karena dia lihat bapaknya kaya. Yang bungsu nggak lihat. Kenapa? Ketika anaknya datang, yang sulung datang, yang bungsu bilang begini, loh, Bapak, aku bersama-sama dengan engkau. Dia datang, udah menghabiskan harta Bapak, diberikan unta, diberikan pakaian yang terbaik, diberikan segala macam. Yang bungsu saudaraku berkata, kok saya nggak dapat apa-apa? Maaf loh, menurut saya yang bungsu goblok. Itu sama seperti muslim. Terbalik, berarti saudara tahu ayat. Kalau pendeta pintar ngelesnya. Jadi saudaraku, yang bungsu pulang, yang sulung menurut saya bodoh, yang bungsu itu pintar. Kenapa saya katakan pintar? Bukan benar loh, tetapi pintar karena dia tahu, dia lihat bapaknya kaya. Setuju dengan saya. Tetapi saudaraku, yang sulung menurut saya baik tapi bodoh. Maaf sih, banyak orang Kristen baik tapi bodoh. Betul ada yang amin? Oh iya, hidupnya baik, pelayanan, tapi nggak melihat kekayaan bapaknya. Yang bungsu nggak baik tapi pintar. Betapa hebatnya kalau kita baik dan pintar. Saya berdoa gereja Tuhan di tempat ini baik dan pintar, udah baik pintar bisa melihat kekayaan bapaknya. Berikan tepuk tangan bersama bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi anak kita. Banyak saudara yang baik bersama ini, maaf tidak menikmati berkat Bapa. Kenapa? Karena dia tidak melihat yang Bapa miliki. Seharusnya yang Bapa miliki kita bisa lihat. Dan sejauh itulah yang kita lihat, itu yang Tuhan sediakan untuk hidup kita. Yang saya lihat pembatas apa? Ya seperti saya itulah kepada Kisia. Gak mungkin lah Kisia gak bisa bahasa Inggris. Gak mungkin lah Kisia bisa matematik. Saudara kadang-kadang dia bikin duit itu salah kok. Kayak tiba-tiba bisa matematik itu gimana? Tetapi ibunya, istri saya sudah melihat bahwa suatu kali anak saya untuk bangsa-bangsa. Saudara sekarang Kisia kalau datang ke mall bilang ini, oke, cowoknya nggak level. Level tuh bulat. Yang dia lihat, banyak itu yang terjadi. Dan kok gak ada yang amin? Sama orang Parungan saya. Yang saya lihat orang Parun, ya sejauh itulah yang saya akan temukan dalam hidup saudara. Saudara lihat di depan saudara, katakan amin. Istri saya pasti berhasil. Keuangan saya pasti berhasil, bisnis saya pasti berhasil, pelayanan saya pasti berhasil, keluarga saya pasti berhasil. Sejauh itulah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jangan kayak sulung baik tapi bodoh. Dia baik, gak pernah tinggalin bapaknya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mengeluh, kenapa si sulung dikasih semuanya, sedangkan aku nggak terima apa-apa. Padahal bapaknya bilang gini, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku, segala kepunyaan kau kepunyaanmu. Salah, jangan baik tapi bodoh, lebih baik tapi pintar. Kata-kata amin. Katakan kepada saudara, jadi jaga tangan bilang gini, jadi pintar. Saya berdoa semangat di semangat baik dan pintar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Tolong kembali disiapkan Alkitab bahasa Inggris dari ayat yang ke-3 dari King James. Surah Kejadian 37 menceritakan bagaimana Yusuf
Ketika dia lahir, ketika dia remaja, sebelum mendapatkan mimpi, sebelum mendapatkan impian ilahi, ternyata ada latar belakang yang saya temukan dalam kehidupan Yusuf. Ayat yang ke-1, kedua, dan ketiga. Kita bisa berganti. Aku terlebih dahulu. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ayat yang kedua, 2, 3, ya. Perhatikan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Nah, ini menarik. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Cepat Alkitab bahasa Inggris dari King James, menurut saya sangat menarik. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age. Perhatikan saudaraku, bukan sekadar jubah yang indah. Alkitab bahasa Inggris dengan jelas kata, he made him a coat of many colors. Bukan sekadar jubah yang indah, tapi jubah yang berwarna-warni. Ternyata jubah indah, jubah berwarna-warni pada zaman itu adalah jubah penguasa, jubah pembesar, jubah orang berhasil. Saudara, apa yang terjadi? Itu yang namanya bapaknya sudah memformat apa yang dilihat oleh Yusuf. Suatu hari dia menjadi orang besar, suatu hari dia jadi pembesar. Apa yang terjadi ketika visi diberikan kepada Yusuf? Dia langsung berkata, firm. Kenapa? Karena dari mudanya itu yang namanya Yusuf sudah melihat. Bapaknya sudah memformat otak daripada Yusuf. Setiap hari yang dia lihat jubah pembesar, yang dia lihat setiap hari jubah orang berhasil, yang dia lihat setiap hari jubah penguasa. Dan saudaraku, sekian belas tahun kemudian jadi sesuai dengan apa yang dia lihat. Penting sekali apa yang kita lihat. Dan saya berdoa, saudaraku, ini promosi dan multiplikasi masih 6 bulan ke depan, belum berakhir. Jangan patah semangat sebagai pembalasi, dan saya ingin katakan, biarlah semua kita baik dan pintar. Amin, saudara. Jadi tolong anak-anak muda bikin status siang hari ini, selesai kebaktian baik dan pintar. Amin, saudara. Jangan baik tapi bodoh, begitu ya kan? Jadi bikin status di Twitter saudara, bikin status di mana? Facebook saudara, bikin status di BlackBerry saudara, baik tapi pintar, bukan baik tapi bodoh. Nanti teman-teman menanya, langsung bagikan pengakuannya. Semua teman-temanmu bertobat menerima Yesus.